Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Rizka Agustina Rahayu yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus penyampai materi pada presentasi kali ini, di mana kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai network configuration pada mata kuliah Sistem Operasi Manajemen dengan dosen pengampu, Bapak Eko Subiantoro. Namun, tentunya pada presentasi kali ini saya tidak sendiri, karena saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang sangat hebat dan luar biasa, yaitu ada Dedi Surahmin, Emia Sumanti Sembiring, Febrian Syah Agung Tirta, Hamzah Alfariansyah, Hafizun Al-Furqon, serta Roziah Rizky Azahra. Selanjutnya, pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Febrian Syah Agung Tirta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Rizka selaku moderator. Pertama saya akan menyampaikan materi yang pertama. Pertama, pendahuluan atau introduction. Jadi, network configuration ini adalah memiliki akses ke jaringan merupakan fitur utama dari kebanyakan sistem Linux. Pengguna ingin menjelajahi internet, mengirim dan menerima email, dan mentransfer file dengan pengguna lain. Biasanya, program yang menjalankan fungsi ini seperti web browser dan klien email cukup mudah digunakan. Namun, semuanya bergantung pada fitur penting, yaitu berupa kemampuan komputer untuk berkomunikasi dengan komputer lain. Untuk memiliki komunikasi ini, kita perlu mengetahui cara untuk mengkonfigurasi jaringan sistem kita. Nah, Linux memberikan kita beberapa alat untuk mengkonfigurasi jaringan kita serta membantu kinerja. Nah, yang kedua, terminologi jaringan dasar. Sebelum mengatur jaringan atau mengakses jaringan yang ada baiknya mengetahui beberapa istilah kunci yang terkait dengan jaringan. Bagian ini membahas istilah-istilah yang harus kita ketahui. Beberapa istilah adalah yang dasar. Dan kita mungkin sudah akrab dengan istilah-istilah tersebut. Pertama, host, jaringan, internet, wifi, server, layanan, klien, router, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kemudian, terminologi fitur jaringan. Selain istilah jaringan yang sudah dibahas tadi, ada beberapa istilah tambahan yang harus kita ketahui. Nah, istilah ini lebih fokus pada berbagai jenis layanan jaringan yang umum digunakan, serta beberapa teknik yang digunakan untuk berkomunikasi antar device. Nah, istilah-istilah tersebut antara lain ada paket, IP address, MAC, hostname, URL, DHCP, DNS, Ethernet, dan TCP/IP. Next. Kemudian IP address. Nah, IP address ini merupakan host alamat paket jaringan dengan menggunakan alamat IP dari device tujuan. Nah, paket jaringan juga menyertakan alamat pengirim yang merupakan alamat IP dari device pengirim. Nah, IP ini ada dua versi, yaitu IP versi 4 dan versi 6. IP versi 4 seperti contoh di bawah yaitu 192.168.10.120 yang merupakan 32 bit. Jadi IP versi 4 itu 32 bit dan setiap 8 bit mengacu pada angka dari 0 sampai dengan 225. Kemudian IP versi 6 ini seperti contoh di bawah ini yang angkanya agak rumit.
ada 2001.2 dan yang seperti contoh di sinilah. Nah, IP versi 6 ini dibuat resmi pada tahun 1998. Dan IP versi 6 ini 128 bit lebih besar. Jadi berarti IP versi 4 dan IP versi 6 itu sebenarnya lebih unggul di IP versi 6 dari teknologinya. Tapi ada beberapa faktor yang harus ditingkatkan ketika kita ingin menggunakan IP versi 6. Nah, kita lihat sekarang lebih banyak atau masih banyak yang menggunakan IP versi 4 ketimbang upgrade ke IP versi 6, yaitu sekitar 98 sampai 99% di dunia. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita belum atau masih banyak yang belum menerapkan atau menggunakan IP versi 6. Yang pertama ada alasan dari NAT, yaitu kedua porting. Nah, disimpulkan meskipun demikian, sebagian besar ahli setuju bahwa IP versi 6 pada akhirnya bakal gantiin IP versi 4, mengkonfigurasi perangkat jaringan. Nah, untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan, yang perlu kita ketahui atau kita tanyakan dulu, yang akan dikonfigurasi itu menggunakan kabel atau tanpa kabel. Kemudian menggunakan IP static IP, atau DHCP. Nah, secara umum device desktop menggunakan jaringan berkabel atau menggunakan kabel ya. Sedangkan laptop menggunakan jaringan nirkabel. Nah, biasanya device yang menggunakan kabel itu menggunakan konfigurasi static IP atau IP yang diberikan secara manual. Nah, tapi juga sering tidak jarang menggunakan DHCP. Nah, dalam hampir semua kasus device yang menggunakan nirkabel ini kebanyakan menggunakan DHCP karena tidak memungkinkan jika banyak device diberikan IP secara manual dalam waktu yang cepat. Next. Kemudian mengonfigurasi jaringan menggunakan file konfigurasi. Kan ada saatnya ketika tidak ada alat berbasis GUI yang tersedia. Nah, dalam kasus tersebut akan sangat membantu untuk mengetahui file konfigurasi yang kita gunakan untuk menyimpan dan memodifikasi data jaringan. Nah, ini tergantung pada distribusi Linux yang kita gunakan atau sistem operasi Linux yang kita gunakan dan yang kita gunakan untuk mengerjakan konfigurasi jaringan tersebut. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudari Zara. Dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang primary IP versi 4 configuration file. Pada sistem CentOS, file konfigurasi utama untuk antarmuka jaringan IP versi 4 ialah /etc/sysconfig/network/ifcfg/eth0. VM dalam bab ini berbasis Debian sehingga tidak memiliki folder sysconfig. Namun, untuk tujuan demonstrasi saja, jika kita ingin menunjukkan seperti apa file ini ketika dikonfigurasi untuk alamat IP statis, bisa dilihat di layar. Jika perangkat dikonfigurasikan untuk menjadi klien DHCP, nilai boot proto akan disetel ke DHCP dan nilai IP address gateway dan DNS1 tidak akan disetel. Next. Yang selanjutnya yaitu primary IP versi 6 configuration file. Jika kita ingin sistem kita menjadi klien DHCP IP versi 6, bisa menambahkan pengaturan seperti yang ada di layar. Lalu, kita juga perlu
perlu menambahkan pengaturan berikut ke file, yaitu /etc/sysconfig/network. Scroll. Lagi. Oke. Enggak kelihatan. Oke, situ. Metode yang diterima secara luas untuk membuat perubahan pada antarmuka jaringan adalah dengan menurunkan antarmuka menggunakan perintah seperti if down eth0. Lalu metode lain yang kurang spesifik adalah memulai ulang jaringan sistem sepenuhnya dengan perintah seperti restart jaringan layanan yang menghapus semua antarmuka, membaca ulang semua file konfigurasi terkait, dan kemudian memulai ulang jaringan untuk sistem. Memulai ulang layanan jaringan dapat mengganggu lebih dari sekedar antarmuka tunggal yang ingin diubah pengguna. Jadi, gunakan perintah yang paling terbatas dan spesifik untuk memulai ulang antarmuka jika memungkinkan. Berikut merupakan contoh untuk menunjukkan bagaimana perintah layanan perlu dijalankan pada sistem CentOS. Next. Selanjutnya, yaitu Domain Name System atau DNS. Saat komputer diminta untuk mengakses situs web, contohnya seperti www.example.com, komputer tidak selalu mengetahui alamat IP yang digunakan. Agar komputer mengaitkan alamat IP dengan URL atau permintaan nama host, komputer bergantung pada layanan DNS komputer lain. Seringkali alamat IP server DNS ditemukan selama permintaan DHCP. Saat komputer menerima informasi pengalamatan penting untuk berkomunikasi di jaringan. Alamat server DNS disimpan di /etc/resolve.conf/etc/resolve.conf, dibuat secara otomatis dan terlihat seperti berikut. Seperti yang ada di layar. Pengaturan name server sering diatur ke alamat IP dari server DNS. Contoh berikut menggunakan perintah host yang bekerja dengan DNS untuk mengaitkan nama host dengan alamat IP. Perhatikan bahwa server contoh dikaitkan dengan alamat IP 192.168.1.2 oleh server DNS seperti yang ada di layar. Juga umum untuk memiliki beberapa pengaturan server nama jika satu server DNS tidak merespon. Selanjutnya yaitu Network Configuration Files. Resolusi nama pada host Linux dilakukan dengan 3 file penting, contohnya seperti yang ada di layar. Dilakukan secara bersama-sama, mereka menggambarkan lokasi informasi layanan nama, urutan pemeriksaan sumber daya, dan kemana harus mencari informasi itu. Yang pertama yaitu /etc/host. File ini berisi tabel nama host alamat IP. Ini dapat digunakan untuk melengkapi server DNS. Yang kedua yaitu /etc/resolve.conf. File ini berisi alamat IP dari server nama yang harus dikonsultasikan oleh sistem dalam upaya apapun untuk menyelesaikan nama alamat IP. Server ini sering merupakan server DNS. Itu juga dapat berisi kata kunci dan nilai tambahan yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian. Selanjutnya yaitu /etc/naswitch. File ini dapat digunakan untuk mengubah tempat pencarian nama host terjadi. Ini berisi entry tertentu yang menjelaskan dalam urutan apa sumber resolusi nama dikonsultasikan. /etc/host dicari terlebih dahulu. Server DNS kedua dapat dilihat seperti yang di layar. Lalu server DNS akan dicari terlebih dahulu. File lokal kedua dapat dilihat seperti di layar. Oke. Scroll. Oke. Perintah atau program pada sistem seperti browser meminta koneksi dengan komputer jarak jauh dengan nama DNS. Kemudian sistem berkonsultasi dengan berbagai file dalam urutan tertentu untuk mencoba menyelesaikan nama itu menjadi alamat IP yang dapat digunakan. Oke, yang pertama yaitu /etc/naswitch.conf dikonsultasikan host file DNS. Baris ini menunjukkan bahwa sistem harus berkonsultasi dengan file lokal terlebih dahulu dalam upaya untuk menyelesaikan nama host, yang berarti bahwa file ini akan diurai agar sesuai dengan nama yang diminta.
Yang kedua yaitu sistem akan berkonsultasi dengan /etc/host untuk mencoba menyelesaikan nama tersebut. Jika namanya cocok dengan entry-nya, maka itu akan teratasi. Itu tidak akan melakukan failover atau melanjutkan ke opsi DNS, bahkan jika resolusinya tidak akurat. Ini dapat terjadi jika entry di /etc/host menunjukkan alamat IP yang tidak ditetapkan. Yang ketiga yaitu, jika file /etc/host lokal tidak menghasilkan kecocokan, sistem akan menggunakan anti-server DNS yang dikonfigurasi dan terdapat dalam file /etc/swap.com untuk mencoba menyelesaikan nama tersebut. File etc/swap.com harus berisi setidaknya 2 entry untuk server nama. Lalu contohnya seperti yang terdapat di layar, yaitu name server 10.0.2.3 dan name server 10.0.2.4. Sistem resolusi DNS akan menggunakan server nama depan untuk upaya pencarian nama. Jika itu tidak tersedia atau periode waktu habis tercapai, server kedua kemudian akan ditanyai untuk resolusi nama. Jika kecocokan ditemukan, maka itu akan dikembalikan ke sistem dan digunakan untuk memulai koneksi dan juga ditempatkan di cache DNS untuk jangka waktu yang dapat dikonfigurasikan. Lalu, 2 kata kunci lain mungkin muncul di file /etc/resolve.com system. Meskipun ini berada di luar cakupan kursus ini, mereka secara rutin disertakan dalam /etc/resolve.com default, dan oleh karena itu kami menyertakan penjelasan istilah-istilah di bawah ini. Istilah-istilahnya dapat dilihat di layar. Yang pertama yaitu domain, diikuti oleh domain yang memenuhi syarat. Contohnya seperti snowblower.example.com. Itu memungkinkan query untuk Polaris host untuk dicoba baik sebagai host Polaris atau gagal, menambahkan sisa nama domain ke dalamnya, dan dapat menyelesaikannya oleh server sebagai nama. Lalu, yaitu ada search. Search diikuti oleh satu set domain terpisah yang dapat ditanyakan satu demi satu, dan diharapkan dapat menyelesaikan sebuah nama. Next. Yang terakhir yaitu tentang network tools. Ada beberapa perintah yang dapat Anda gunakan untuk melihat informasi jaringan. Alat-alat ini juga dapat berguna ketika kita dapat atau ingin memecahkan suatu masalah jaringan. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh Saudari Rizka Agustina. Kepada Rizka, dipersilakan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ivconfig atau perintah ivconfig. Jadi, perintah ivconfig itu singkatan dari interface configuration. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi sebuah jaringan. Output dari perintah ivconfig ini, kita bisa melihat bahwa perangkat jaringan utama adalah ETH0 dan perangkat yang sedang aktif itu mempunyai alamat IP 192.168.1.2. Selanjutnya, yang kedua, yang kedua itu mengenai perintah IP. Perintah ivconfig menjadi usang di beberapa distribusi Linux dan digantikan oleh perintah IP. Jadi, perintah IP ini lebih canggih daripada perintah ivconfig, mulai dari peningkatan fungsionalitasnya dan serangkaian opsinya menjadi serba ada untuk konfigurasi sebuah jaringan. Jadi, perintah IP ini lebih lengkap daripada perintah ivconfig. Nah, di situ ada catatan bahwasannya perintah Linux dan Unix biasanya tidak hilang begitu saja ketika sudah usang. Mereka bertahan sebagai perintah warisan
Kadang-kadang selama bertahun-tahun, karena jumlah skrip yang bergantung pada perintah tersebut dan jumlah memori otot di antara administrator sistem, menjadikannya ide yang baik untuk menyimpan demi kompatibilitas. Nah, kedua perintah itu menunjukkan jenis interface, protokol, perangkat yang sedang aktif atau perangkat yang sedang terhubung. Selanjutnya, perintah rute. Route atau gateway adalah mesin yang memungkinkan host dari suatu jaringan untuk berkomunikasi dengan jaringan yang lain. Perintah ini digunakan untuk tabel yang menjelaskan kemana paket jaringan akan dikirim. Boleh dicoba nggak ini perintahnya? Baik, di sini kita akan mencoba perintah route ini. Nah, dari output, bentar. Dari output perintah ini, kita bisa melihat bahwasannya di baris pertama, itu menjelaskan bahwa paket jaringan apapun yang dikirim ke mesin di IP 192.168.0, jaringan tidak dikirim ke mesin gateway ini. Tanda bintang menunjukkan tidak. Di baris yang kedua, menunjukkan bahwa paket jaringan lainnya dikirim ke host dengan alamat IP 192.168.1.1. Yang selanjutnya, 14.6.4. Yang selanjutnya, perintah ping. Perintah ping ini digunakan untuk menentukan apakah mesin lain dapat dijangkau atau tidak. Jika perintah ping dapat mengirimkan paket ke jaringan komputer dan menerima respon, maka harus dapat terhubung ke mesin itu. Perintah ping ini mengirimkan paket tanpa henti, jadi untuk membatasinya, kita bisa menggunakan opsi strip C. Kemudian yang selanjutnya, ada perintah netstart. Perintah netstart ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan, serta menampilkan tabel perutean yang mirip dengan route perintah. Contoh penggunaan perintah netstart ini dengan opsi I, yang digunakan untuk menampilkan lalu lintas jaringan. Statik terpenting dari output ini adalah TX strip OK dan TX strip ER. TX strip ER dapat mengidentifikasi masalah pada jaringan, seperti lalu lintas jaringan yang terlalu banyak. Kemudian, ada opsi strip R. Opsi strip R ini digunakan untuk menampilkan informasi perutaan. Nah, setelah opsi R tadi, ada opsi T. Opsi T itu singkatan dari TCP. Nah, kemudian ada opsi L. Opsi L itu singkatan dari listening, di mana kita bisa melihat port mana yang sedang mendengarkan kita, atau port mana yang sedang aktif. Kemudian ada opsi N. Opsi N itu bukan singkatan dari name, melainkan singkatan dari show number. Baiklah, berikutnya mengenai the SS command atau perintah SS. Perintah SS bertujuan untuk pengganti atau menunjukkan lebih banyak informasi dan memiliki lebih banyak fitur. Perintah SS juga memiliki fungsi utama, yaitu untuk melihat koneksi. Perintah SS juga mirip seperti perintah nested,
yang mendapatkan banyak informasi. Di sini dapat kita lihat perintah dari SS dan hasil output dari perintah SS, yaitu yang mirip dengan nested. Setelah itu, dari perintah SS memiliki output yang sama dengan nested, bisa kita lihat di kolom yang di layar, yaitu pertama netted yang jenis soket dan protokol transport, kedua stated yang disebut dengan terhubung atau tidak bergantung pada protokol, kedua receive queue, jumlah data yang antri untuk diproses setelah diterima, keempat yaitu send queue, jumlah data yang antri untuk dikirim ke host lain, kelima local address, yaitu alamat dan port bagian koneksi lokal. Yang keenam yaitu field address, yaitu alamat dan port bagian koneksi host jarak jauh. Berikutnya yaitu format output SS dapat berubah secara dramatis mengingat opsi yang ditentukan seperti pengguna min-s opsi yang sebagian besar menampilkan jenis soket, statistik tentang keberadaannya, dan jumlah paket aktual yang dikirim dengan diterima melalui setiap jenis soket seperti yang ditunjukkan di layar tersebut. Kesimpulannya yaitu perintah SS menawarkan banyak pilihan berbeda untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi. Contoh yang di atas yang paling umum dan hal lain akan berada di luar cakupan tujuan ujian pada tingkat ini. Next. Berikutnya mengenai dedik comment atau perintah penggalian. Perintah penggalian ini dapat menguji fungsionalitas server DNS yang digunakan untuk host. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan perintah dig yang melakukan query di server DNS untuk menentukan apakah informasi yang dibutuhkan tersedia di server. Di perintah dig juga dapat kita lihat contohnya seperti di layar. Berikutnya itu mengenai server DNS yang tidak memiliki informasi yang diminta untuk meminta server DNS lain. Jika tidak ada dari perintah tersebut, informasi yang diminta, pesan kesalahan akan ditampilkan. Contoh perintahnya dapat kita lihat seperti di layar. Next. Berikutnya mengenai the host command. Di mana the host command itu memiliki perintah host yang bekerja dengan DNS untuk mengaitkan nama host dengan alamat IP, seperti yang digunakan dalam contoh sebelumnya ya, atau example.com. Di layar juga dapat kita lihat perintah dari host, yaitu host example.com, dan akan menghasilkan output seperti di layar. Di sini dapat kita ketahui juga, perintah host juga dapat digunakan secara terbalik jika alamat IP diketahui, tetapi namanya domain tidak. Nah, perintah dari host tersebut dapat kita lihat, yaitu host 192.168.1.2. Berikutnya, opsi yang digunakan untuk menanyakan berbagai aspek DNS seperti CNAME. Contohnya tertera di layar. Berikutnya mengenai mengenai server DNS ya, yang menyimpan salinan example.com. Contoh perintahnya yaitu host strip tsoa example.com. Dan juga di sini dapat kita lihat daftar lengkap informasi DNS mengenai example.com
yang dapat ditemukan mengenai opsi strip A. Next. Next. Berikutnya mengenai the SSH command. Perintah SSH memungkinkan kita untuk terhubung ke komputer lain di seluruh jaringan, masuk dan kemudian melakukan tugas pada mesin jarak jauh. Perintah SSH juga mengasumsi untuk menggunakan nama pengguna yang sama dengan yang lain. Contoh perintah SSH tersebut dapat kita lihat di layar, yaitu SSH Bob test. Di sini juga dapat kita ketahui, untuk kembali ke mesin lokal itu menggunakan perintah exit. Yaitu dengan cara contohnya dengan cara berikut, yaitu keluar dan juga menghasilkan output seperti di layar ya. Next. Berikutnya mengenai RSA key atau fingerprint, atau bisa disebut juga sidik jari kunci RSA. Perintah SSH tersebut kita juga Perintah SSH tersebut juga berfungsi untuk memverifikasi identitas mesin yang akan kita masuki. Dalam kebanyakan kasus, kita juga ingin menjawab yes, meskipun kita dapat memeriksa dengan administrator mesin jarak jauh untuk memastikan bahwa sidik jari kunci RSA sudah benar. Berikutnya, setelah kita menjawab yes, sidik jari kunci RSA dari mesin jarak jauh disimpan di sistem lokal kita. Okay. Berikutnya mengenai RSA key fingerprint atau disebut dengan sidik jari kunci RSA. Di sini fungsi utama dari sidik jari kunci RSA itu untuk memverifikasi identitas mesin yang akan kita masuki. Di sini juga dapat kita ketahui, dalam kebanyakan kasus kita akan menjawab yes meskipun kita dapat memeriksa dengan administrator mesin jarak jauh untuk memastikan bahwa sidik jari kunci RSA sudah benar. Ini juga bukanlah tujuan dari query ini. Ini dirancang untuk upaya login di masa mendatang. Setelah kita menjawab yes, sidik jari kunci RSA dari mesin jarak jauh disimpan di sistem lokal kita. Di sini dapat kita lihat perintah dari SSH, yaitu SSH bob.test yang juga menghasilkan output yaitu seperti di layar. Berikutnya, jika pesan kesalahan ini disebabkan oleh penginstalan ulang mesin jarak jauh, kita dapat menghapus seperti perintah berikut. Nah, contohnya dapat kita lihat di layar dan outputnya juga dapat kita lihat seperti di layar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah tadi paparan materi mengenai chapter 14. Selanjutnya, kita akan membahas materi pada bagian lab 14. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Hafizun Al-Furqon. Baiklah, kepada Hafizun Al-Furqon dipersilahkan.
Baiklah, saya Kafizon Al-Furqan akan melanjutkan bagian lab 14 tentang networking configuration. Di 14.1 ini pendahuluan. Dengan melakukan lab ini, kita sebagai siswa akan belajar tentang konfigurasi komputer di jaringan. Di lab ini kita akan melakukan tugas-tugas seperti meriksa informasi konfigurasi jaringan. Next. (14.2) Exploring the network. Dalam tugas ini, kita akan menjalankan beberapa perintah dan memeriksa beberapa file untuk menampilkan konfigurasi jaringan. Next. Di langkah pertama, untuk menentukan alamat internet protokol atau IP, kita jalankan perintah ifconfig. Contohnya yang ada di layar. Output menunjukkan dua blok utama informasi. Blok pertama dengan identasi ETH0 mencerminkan informasi tentang kartu jaringan Ethernet pertama. Blok kedua diidentasi oleh I/O, mencerminkan informasi tentang loopback atau antarmuka jaringan internal. Baris kedua di setiap blok berisi informasi terkait untuk versi 4 dari Internet Protokol, disebut IPv4. Sedangkan baris ketiga memiliki informasi untuk versi 6 dari Internet Protokol atau IPv6. IPv4 adalah metode lama untuk mengidentifikasikan mesin dengan serangkaian angka. Ini masih banyak digunakan hari ini meskipun fakta bahwa metode IPv6 yang ditingkatkan telah tersedia selama bertahun-tahun. Alamat IPv4 ditampilkan sebagai 4 angka desimal, mulai dari 0 hingga 255, dipisahkan oleh titik. Alamat IPv6 adalah angka 128 bit yang ditampilkan sebagai digit heksadesimal, mulai dari 0 hingga F digit heksadesimal. Umumnya diatur ke dalam kelompok 4 digit dipisahkan oleh titik 2. Jika sejumlah digit heksadesimal berturut-turut memiliki nilai 0, maka mereka diganti dengan 2.2. Next. Langkah kedua. Memiliki alamat IP akan memungkinkan sistem Anda untuk berkomunikasi dengan sistem lain di jaringan yang sama dengan perangkat perutean. Anda dapat berkomunikasi dengan sistem di jaringan lain. Untuk melihat tabel informasi perutean, gunakan route perintah. Contohnya ada di layar. Saat menghubungkan ke komputer lain, baik alamat IP atau nama host dapat digunakan jika dimasukkan ke dalam /etc/host file bersama dengan alamat IP yang terkait, atau jika server nama domain DNS menyediakan alamat IP untuk terjemahan nama host. Beberapa nama yang biasanya ada dalam /etc/host file adalah localhost dan localhost.local domain. Keduanya digunakan untuk merujuk ke mesin saat ini. Next. Langkah ketiga, verifikasi bahwa alamat IP 127.0.0.1 memiliki entry dalam /etc/host file. Contohnya ada di layar. Output akan muncul sebagai berikut, mendefinisikan nama main localhost nama. Perintah ping dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu sistem saat ini terhubung ke jaringan. Terkadang, sebuah sistem dapat dikonfigurasi untuk tidak menanggapi ping permintaan.
Oleh karena itu, kurangnya respon terhadap suatu ping perintah tidak berarti suatu sistem tidak terhubung ke jaringan. Namun, respon cepat terhadap suatu ping perintah menunjukkan bahwa suatu sistem terhubung ke jaringan. Next. Langkah keempat. Uji untuk melihat apakah localhost mesin akan menanggapi 4 ping permintaan. Contoh bisa dilihat di layar. Berbeda dengan ping perintah yang tersedia di sistem operasi Microsoft Windows, ping perintah Linux tidak berhenti membuat permintaan secara default. Jika Anda lupa menekan min C opsi, maka Anda harus menghentikan perintah secara manual dengan menahan tombol kontrol dan menekan C. Nama host juga dapat digunakan jika terdaftar dengan server domain name system atau DNS. Jika sistem Anda terhubung ke jaringan dengan server DNS, maka name server entry dalam /etc/resolve.conf mengkonfigurasi sistem Anda untuk menggunakan server ini untuk menyelesaikan nama host menjadi alamat IP. Baiklah, itu pemaparan dari saya alihkan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hamzah Alfariansyah. Kepada Hamzah, dipersilahkan. Selanjutnya langkah kelima. Lihat pada /etc/resolve.conf file untuk melihat apakah ada name server entry. Contohnya menggunakan cat/etc/resolve.conf. Outputnya harus menunjukkan satu name server entry. Contohnya ada pada di layar. Next. Langkah ke-6 menggunakan dig perintah untuk menyelesaikan localhost local domain nama ke alamat IP. Dig localhost domain berada pada contoh. Output yang menunjukkan bahwa yang pertama name server terdapat dalam /etc/resolve.conf file adalah yang merespon dengan jawaban di output. Catatan, jika perintah di atas tidak berhasil dijalankan, jalankan perintah berikut sebelum mencoba kembali dig perintah di atas saat diminta kata sandi. Ketik netlab 123. Kemudian ketik sudo /etc/init.d/bin9 restart. Next. Kemudian langkah 7. Anda dapat menggunakan dig perintah untuk menyelesaikan nama domain lain yang sepenuhnya memenuhi syarat. Gunakan dig perintah untuk menyelesaikan cserver.example.com nama host ke alamat IP. Menggunakan dig cserver.example.com. Contohnya ada pada di layar. Nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat FQDN tidak hanya mencakup nama host, tapi juga domain tempat nama host di nama host in. Untuk FQDN, cserver.example.com, CS server adalah nama host dan example.com adalah domain. Next. Langkah 8, gunakan dig perintah untuk menyelesaikan alamat IP 192.168.1.2 ke nama host. Contohnya menggunakan dig minx 192.168.1.2. Contohnya ada hasilnya, contoh outputnya ada pada layar. Nama host dapat ditemukan di
answer selection output dari DIC perintah. Nama host pada contoh di atas terlihat seperti pada di layar. Meskipun mungkin tampak seperti nama host yang panjang, ini dapat dideteksi sebagai nama host di lingkungan virtual. Contoh nama host yang lebih sederhana mungkin terlihat seperti berikut pada layar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dedi Surahmin. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dedi Surahmin. Kepada Dedi Surahmin, dipersilakan. Baik, terima kasih ke moderator. Langkah ke-9 yaitu perintah netstart melakukan berbagai macam tugas yang terkait dengan jaringan. Untuk mendapatkan gambaran tentang beberapa komponen, jalankan perintah dengan help opsi. Seperti di layar, netstart double strip help. Kemudian next, langkah 10 yaitu gunakan perintah netstart untuk melihat apakah port TCP untuk SSH,22 memiliki proses yang menggunakan netstart strip TL, netstart strip TLN. Yang ketika dimasukkan yaitu netstart harus salah. Langkah ke-11 yaitu opsi strip T untuk netstart perintah batasi daftar ke port TCP. Opsi strip L batasi output ke port dengan layanan mendengar. Yang strip N menunjukkan alamat jaringan secara detail. Selanjutnya itu langkah ke-12. Selanjutnya langkah ke-12, pendekatan yang lebih modern adalah dengan menggunakan SS perintah untuk melihat koneksi mana yang saat ini dibuat antara mesin lokal dan mesin jarak jauh, statistik tentang koneksi tersebut, dan lain-lain. Mirip dengan perintah netstart, Anda bisa mendapatkan banyak informasi berguna dari perintah itu sendiri. Seperti yang ditunjukkan pada layar di bawah, pada layar, kami akan menggunakan skrip sederhana untuk menghasilkan beberapa lintas terlebih dahulu, yaitu start _ web server, kemudian menggunakan SS perintah untuk menampilkan statistik jaringan. Mungkin itu dari lab ke-14, saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, itulah tadi paparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai network configuration. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami selaku kelompok 1 memohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kekeliruan. Dan terima kasih pada teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.